sudah datang hari ini. Silakan duduk. Ada aja kan di sini. Ya, jadi saya kesini karena saya butuh cerita sama ibu. Baik, silakan ceritakan apa permasalahan kamu. Jadi saya merasa akhir-akhir ini saya kehilangan semangat untuk kuliah, Bu. Rasanya juga saya malas banget buat masuk ke kelas. Bahkan tugas-tugas kuliah juga saya sering tunda. Jadi akhir-akhir ini kamu merasa kehilangan semangat untuk berkuliah ya? Bahkan tugas-tugas kamu pun kamu tunda untuk mengerjakannya. Iya, terkadang juga saya berpikir apa ini jalannya udah benar ya, harus saya tempuh gitu sih. Jadi kamu sepertinya merasa ragu dan bingung dengan pilihanmu sekarang. Ada semacam perasaan tidak yakin tentang apa yang kamu jalani ya? Iya, itu benar. Saya merasa semakin hari semakin berat buat menjalaninya. Jadi kamu merasa tertekan dan kehilangan semangat untuk melanjutkan perkuliahan kamu ya? Kapan pertama kali kamu merasakan perasaan tersebut? Mungkin sejak awal semester ini, Bu, saya merasa berat sekali menjalani kuliah ini, jadi hilang semangat juga. Jadi sejak awal semester ini kamu mulai merasa kehilangan semangat, mulai merasa tertekan dan melakukan pilihan kuliah kamu sendiri ya? Itu semua benar. Saya juga bingung sama perasaan saya sendiri. Saya bisa membayangkan bagaimana rasa tidak yakin itu membebani pikiran dan perasaan kamu. Saya dulu juga pernah begitu. Ketika saya kuliah dulu merasa kebingungan dan hilang arah. Tapi itu hal yang normal dan hal yang manusiawi. Apa ada kejadian tertentu yang membuat kamu merasa seperti itu? Sebenarnya orang tua saya itu suruhnya saya ambil jurusan bisnis, tapi akhirnya saya putusin buat ambil jurusan ilmu komunikasi ini. Saya pikir saya suka, tapi ternyata setelah dijalani berat juga. Jadi kamu memilih pilihan jurusan ini berdasarkan pilihan kamu sendiri. Tapi tekanan dari orang tua dan juga beban perkuliahan membuat kamu merasa tidak nyaman. Tapi kamu memilih jurusan ini dengan atas dasar kamu yang menyukainya. Nah, jadi menurut kamu perasaan mana yang saat ini lebih kuat? Perasaan terbebaninya atau rasa sukanya? Mungkin lebih ke rasa terbebaninya, Bu. Tapi bukan berarti saya harus ke jurusan ini. Saya suka, tapi saya bingung gitu sama perasaan saya. Kayak yang sebelumnya saya bilang tadi, waktu saya kuliah juga pernah kehilangan arah seperti kamu, merasa salah jurusan. Tapi setelah saya mendalami diri saya sendiri, ternyata yang salah itu bukan jurusannya, tapi bagaimana kita menjalaninya. Jadi baiknya saya harus melakukan apa ya, Bu, supaya bisa mengatasi hal ini? Mungkin kamu bisa lebih mengenal diri kamu sendiri. Kamu harus mencari tujuan kamu ke depannya. Kamu mungkin juga bisa mengeksplor lebih dalam tentang jurusan kamu ini. Mungkin ada hal menarik yang bisa menarik perhatian kamu. Gitu. Jadi saya harus lebih dalam mengenali perasaan saya sendiri, diri saya sendiri, dan jurusan yang saya sedang menjalani saat ini. Nah, benar sekali Dita. Jadi kamu sudah berani bercerita dan terbuka kepada saya, itu langkah yang sangat bagus. Nah, saya akan mendampingi kamu sampai kamu bisa menemukan apa yang bisa menarik perhatian kamu nantinya. Terima kasih banyak ya, Bu. Saya sekarang merasa lega sudah bisa bercerita sama Ibu. Terima kasih Dita, itu kamu sudah berani bercerita dan terbuka, itu langkah awal yang bagus. Saya akan mendampingi kamu hingga kamu bisa memutuskan perasaan dan pikiran kamu sendiri ke depannya. Oke, terima kasih Dita sudah datang hari ini. Jangan lupa buat istirahat dan menenangkan pikiran dan perasaan kamu ya. Selanjutnya kita akhiri hari ini. Terima kasih.